Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan apabila saya melihat ya perkembangan serta kemajuan untuk persepak bolaan yang ada di Indonesia, saya sangat tertarik dan juga kagum ya atas peningkatan, atas pencapaian yang telah dikecapi pada Timnas Indonesia. Dan bila melihat ya kemajuan ini serta pencapaian-pencapaian yang mereka peroleh ini sejak Pak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum pada PSSI, banyak telah berlaku ya. Dan inilah yang membuatkan persepak bolaan di Indonesia melaju ya. Sehingga hari ini bila melihat antara yang layak untuk keputaran yang ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya Timnas Indonesia saja yang dari ASEAN ini yang telah melaju pada putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan melihat daripada apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir, ternyata cara pemikiran Pak Erick Thohir ini sudah high level dan luar biasa. Inilah yang telah berlaku, inilah hasilnya apabila mempunyai seorang ketua umum yang betul-betul memahami ya tentang dunia sepak bola serta pola pemikiran Pak Erick Thohir itu. Nah, jadi apapun coba kita saksikan di sini ada info tentang bagaimana dan juga apa punca persepak bolaan itu di Indonesia dapat begitu melaju dan juga dari segi pencapaian momentum itu sangat cantik ya. Dan hari ini bila melihat penampilan di peringkat senior, junior, kedua-dua peringkat ini dari segi penampilan mereka memang boleh dikatakan sangatlah baik. Jadi apapun coba kita saksikan di sini cara pemikiran Pak Erick Thohir yang sudah high level dan luar biasa ya. Apapun kita coba semak info dalam klip video ini. Cara berpikir Pak Erick ya itu udah high level, itu yang membuat kita lebih maju. Dan coach juga kita tahu bekas pelatih timnas nasional juga ya. Mungkin ini bekas saya pelatih tanya timnas sikit lah ya? sebab kebelakangan ni kemajuan bola sepak Indonesia sangat mendadak ya. Sejak adanya mungkin Pak Erick Thohir ya. Coach Nah, melihat kan Pak Erick kemajuan Thohir. Iya, sangat luar biasa. Kita Jurulatih performa PSM kita lebih Medan. mantap ya. Dan di pertandingan Piala Asia kemarin di Paralimpiade cukup luar biasa. Dan di tim nasional juga masuk ke Paralimpiade ini cukup luar biasa. Mudah-mudahan dengan perform tim nasional ini akan memberikan dampak yang positif buat adik-adiknya di junior, adik-adiknya di di tingkat usia muda, dan juga mengimbas ke klub-klub yang ada di Liga 1 dan Liga 2. Apa impak yang ada pada Pak Erick Thohir untuk membawa kemajuan kepada bola sepak Indonesia? Cara berpikir Pak Erick ya itu udah di high level dan aplikasinya cukup luar biasa dengan beberapa terobosan. Karena dia juga mempunyai klub di Inter Milan sebelumnya, itu membuat dia beliau ini keputusannya yang sangat luar biasa, sehingga dampaknya di pemain, di tim pelatih, di atmosfer sepak bola Liga Indonesia sangat luar biasa. Itu yang membuat kita lebih maju dan lebih bukan yang dulu nggak bagus ya, lebih bagus dan lebih nampak hasil positifnya. Dan mungkin yang jadi kebanggaan semalam juga Marcelinho disign oleh Oxford United. Semakin ramai yang bermain di Eropah. Bangga karena memang pemain Asia nggak banyak main di Eropa kan, kecuali dulu dari Jepang, dari Korea kan. Tapi sekarang dari Indonesia udah main di Eropa kan luar biasa. Alhamdulillah Marcelino mudah-mudahan tidak sombong, Marcelino sudah main Liga Inggris. Sepak bola Indonesia di arena internasional. Dan ramai mengaitkan kemajuan Indonesia akan seiring juga dengan Malaysia. Kalau Malaysia maju, Indonesia akan ikut. Kalau Indonesia maju, Malaysia juga akan ikut. Macam mana coach melihat kepentingan dua-dua serumpun pasukan ini sama-sama naik? Iya, saling mendukung. Selain Malaysia kan cukup bagus juga. Di pembinaan usia muda cukup bagus. Di tingkat internasional juga bagus. Saling respect. Saling membantu-membantu. Saling menaiki, saling membantu, saling dimanapun. Di segi kepelatihan juga, segi manajemen. Seperti sekarang kan kita saling bantu. Tim Indonesia Medan datang ke Malaysia kan kita saling bantu. Nah, itu yang kita harapkan untuk depannya lebih bagus. Di sekitar sini dia kan. Begitu dia punya punca ya kemajuan persepak bolaan di Indonesia.
faktor utamanya adalah kepimpinan lah yang saya lihat ya. Apabila dinyatakan tadi ini coach dari Indonesia nih, dia melihat bagaimana pemimpin ataupun ketua umum di negara mereka mengatur persepak bolaan di Indonesia. Jadi bila melihat daripada pencapaian sejak Pak Erick Thohir ini, memang bila dari segi keputusan, dari segi apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir, memang seiring untuk membawa kemajuan sepak bola di Indonesia tu. Saya masih ingat ya, sejak saya mengikuti timnas Indonesia ni ya, perkembangan timnas Indonesia sejak Pak Erick Thohir lah. Apabila saya melihat ya, di awal kemunculan Pak Erick Thohir pada PSSI, dia membentras korupsi. Lepas tu dia mengatur jadual-jadual Liga 1, Liga 2 begitu, dan juga dari segi dukungan ya terhadap pemain-pemain timnas Indonesia sangat support ya, baik dari segi pemerintah maupun juga dari segi ketua umumnya sendiri, sangat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pemain-pemain. Setiap kali laga Pak Erick Thohir setelah selesai laga tu dia akan datang bertemu dengan pemain-pemain, sama ada menang atau kalah, Pak Erick Thohir tetap memberi dukungan, tetap memberi motivasi terhadap pemain-pemain timnas Indonesia. Dan apa yang Pak Erick Thohir lakukan dan ungkapkan pasti akan dia lakukan. Seperti mana di awal permulaan Pak Erick Thohir menjadi ketua umum, selain daripada dia membentras korupsi, dia mengundang timnas nomor 1 dunia ya, ranking ataupun juara dunia, yaitu Argentina, dan juga ada tim lain Palestina ke Indonesia untuk persahabatan ya, perlawanan persahabatan. Di situ saya mula nampak sudah Pak Erick Thohir kenapa dia pergi mengundang timnas nomor 1 juara dunia ke Indonesia, yang lawan dengan timnas Argentina ni berada ranking 133 menentang ranking yang pertama. Jadi di situ ternyata apa yang Pak Erick Thohir lakukan itu adalah untuk memberi mengasah mental ya para pemain ini, supaya bila berhadapan dengan tim-tim lawan yang lain, maka mereka akan terbiasa dan juga tidak mudah terpengaruh, ataupun mental mereka tidak mudah terusik. Jadi bila berhadapan sudah dengan tim nomor 1, tim nomor 2, 3 dan seterusnya, itu pasti akan lebih selesa lagi pemain-pemain tu. Dan ternyata apabila kualifikasi Piala Dunia untuk 2026 di ASEAN ini, yang telah sukses adalah timnas Indonesia sejak, guys. Bayangkan satu ASEAN ini ada berapa negara, ada berapa tim, tetapi yang lolos ke putaran yang ketiga adalah timnas Indonesia. Jadi bermakna untuk menghadapi pada putaran yang ketiga nanti, pastinya tim-tim yang lebih kuat lagi. Jadi sudah awal-awal diasah mental para pemain ini berhadapan dengan timnas Argentina, dan inilah persiapan yang akan ditempuhi ya oleh timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada putaran yang ketiga ini. Di situ tim-tim lawan mereka, guys, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi itulah yang saya lihat bagaimana Pak Erick Thohir ya. Memang betul lah cara pemikiran Pak Erick Thohir ini sangat high level dan luar biasa ya. Dia sampai boleh terfikir membawa tim nomor 1 juara dunia ke Indonesia. Selepas itu apa yang telah berlaku? Dia mendirikan ya bersama dengan pemerintah dan juga kerjasama dengan FIFA untuk mendirikan training center bagi pemain-pemain timnas ya, untuk persiapan di masa akan datang. Dan untuk jangka masa yang panjang tu sudah diatur ya oleh Pak Erick Thohir dari segi mencari pemain-pemain. Seingat saya, apa yang pernah saya lihat di dalam media sosial, sehingga mencari 150 orang pemain untuk timnas Indonesia pelbagai kategori. Jadi itu satu rencana ataupun persiapan awal bagi mewarisi pemain-pemain yang ada sekarang ini. Dan apa yang berlaku selain daripada itu, apabila membawa pemain-pemain berketurunan dalam timnas Indonesia, gabung dengan timnas Indonesia,
Dan lihat hasilnya bagaimana. Ternyata dengan adanya pemain-pemain keturunan ya yang berdarah Indonesia ini gabung dengan timnas Indonesia, dari segi kekuatan tim itu, karena masing-masing daripada pemain ini adalah yang sudah terbiasa bermain di Liga Eropa ya, dan kebanyakan dari Belanda. Dan inilah satu proses yang telah dilakukan bila Pak Erick Thohir dalam PSSI. Memang dia punya pola pemikiran memang high level lah, dan memang cukup luar biasa. Lagipun dia mempunyai klub di luar negara suatu ketika dulu, yaitu Inter Milan. Jadi dari segi pengalamannya, dia bawa masuk pada timnas Indonesia, serta dia lagi arif ya bagaimana mengatur ataupun membawa timnas Indonesia. Dan hari ini terlihat jelas bagaimana penampilan timnas Indonesia, baik dari tim senior maupun junior. Kedua tim ini seiringnya apa yang telah mereka perolehi dari segi result yang diperolehi oleh timnas Indonesia. Jadi guys, apapun cara pemikiran Pak Erick Thohir ini, semoga dapat memberi inspirasi terhadap tim-tim yang ada di ASEAN ini, supaya kita sama-sama bangkit guys ya, sama-sama melaju ya di ASEAN ini. So apapun untuk timnas Indonesia pada perlawanan kemarin, hari ini dan juga esok ya, selamat juga ya ke atas timnas Indonesia U20. Kemarin dia mengalahkan timnas Argentina ya, timnas Argentina U19. Sebentar tadi dikalahkan pula oleh timnas Thailand, dan besok akan menentang timnas Korea Selatan. Jadi pada perlawanan itu adalah untuk bagaimana keserasian di peringkat pemain-pemain muda ini untuk menghadapi tim-tim yang agak besar lagi selepas ini. Jadi pada perlawanan ini adalah perlawanan untuk mengasah mental. Bagi saya itu mengasah mental. Menang kalah itu nomor 2, tetapi inilah cara Pak Erick Thohir mengasah mental para pemain ini. Dia lawan timnas Argentina, lepas tu di Asia Tenggara nih Thailand, lepas tu Korea Selatan. Tim-tim yang kuat ini guys, yang dia bawa pemain-pemain muda ini U20 nih untuk mengasah mental. Itu yang saya lihat, seperti mana yang dia lakukan pada tim senior. Di awal dia menjabat sebagai ketua umum tuh, dia membawa timnas senior ya Argentina datang ke Indonesia untuk lawan persahabatan. Jadi inilah persiapan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, dan memang saya sangat respect cara pemikiran Pak Erick Thohir sehingga membawa timnas Indonesia saat ini ke level yang cukup tinggi ya. Pada putaran yang ketiga ini juga satu sejarah bagi timnas Indonesia ya, di bawah oleh Pak Erick Thohir. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Semoga pada penampilan putaran yang ketiga nanti ya untuk timnas Indonesia, semoga dapat melakukan yang terbaik, karena kalian adalah wakil ASEAN ini. Jadi kita bertemu lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.